down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Rahmadani dari kelas TJKT Industri SMKN Jatiluhur. Di sini saya akan membahas tentang networking model. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengenalan networking model, yang kedua, before versus after networking model, lalu yang ketiga, pengenalan OSI layer, yang keempat, pengenalan TCP/IP, yang kelima, TCP/IP application layer, yang keenam, TCP/IP transport layer, yang ketujuh, TCP/IP network layer, yang kedelapan, TCP/IP data link dan physical, dan yang kesembilan, encapsulation dan decapsulation. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan networking model. Networking model adalah kerangka konseptual atau referensi standar yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan komunikasi data antar perangkat dalam jaringan komputer. Nah, ini adalah before versus after networking model. Ini bisa dilihat perbedaan before mengenal networking model dan after mengenal networking model. Sebelum mengenal networking model, itu sangat tidak beraturan. Ada encryption dulu, ada application dulu, benar-benar tidak tersusun rapi dan tidak beraturan. Selain memiliki aturan yang berbeda, juga tidak akan tersusun berantakan. Nah, seperti yang before ini, tidak memiliki aturan. Bisa saja ini terjadi tabrakan. Dan ini after mengenal networking model. Diterbitkan atau disebut juga OSI model layer. Ini bisa dilihat sudah tersusun rapi dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, itu tadi merupakan before versus after mengenal networking model. Networking model itu ada dua. Networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Lalu yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Lalu yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Cara kerja jaringan TCP/IP. Di sini ada pengirim dan penerima. Sebelum menjadi paket data yang utuh, ini akan ada beberapa tahapan proses networking model. Jadi yang pertama, pengirim akan mengirim ke router, dan setelah di router itu dikirim ke penerima. Penerima juga tidak asal menerima secara mentah-mentah. Ini juga ada beberapa tahapan. Tetapi ia akan seperti memfilter atau mengetahui apa yang dikirimkan. Ini tuh seperti apa, lalu bentuknya juga seperti apa.
beberapa lapisan lainnya sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing. TCP IP model. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di TCP IP itu memiliki 4-5 layer. Ini itu sama saja fungsinya ya. Jika dilihat perbandingan antara OSI, TCP IP 4 layer dan TCP IP 5 layer, di TCP IP 4 layer itu application presentation menjadi satu, yaitu application. Transport menjadi transport, network menjadi internet, data link dan physical menjadi satu, yaitu link saja. Jika di TCP IP 4 layer, jadi hanya link, internet, transport, dan application. IP 5 layer itu ada physical, data link, network, dan transport. Jadi di sini yang 4 ini sama seperti OSI model layer, kecuali yang 4 layer. Yang membedakannya hanya di application, presentation, dan session. Karena itu digabung menjadi satu, yaitu application. Nah, yang tadinya itu menjalani 7 tahapan, kalau di TCP IP itu cukup menjalani 4-5 tahapan saja. Untuk fungsinya itu sama, jika di TCP IP itu jadi lebih ringkas. Struktur TCP IP model. Layer atau lapisan aplikasi itu berfungsi untuk melayani interface untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Di sini ada application layer atau lapisan aplikasi yang sudah kita bahas tadi, yang TCP IP, yang application. Ini fungsinya untuk melayani interface untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jika kalian biasa browsing di Google atau YouTube, seperti ada yang ngirim link atau URL, atau misalkan di Google atau YouTube mencari google.com atau youtube.com, itu merupakan implementasi dari TCP IP application layer. Di sini kita bisa lihat ada user, browser, web server. Ketika kita mengetik sebuah link atau URL, ia akan sampai ke browser. Di browser ini diproses dari application layer, yaitu dia mentranslate URL itu menjadi HTTP request. Jadi nanti ia akan memproses URL itu menjadi sebuah HTTP request. Setelah ia membuat HTTP request ke web server, nah web server itu adalah sesuatu divisi atau suatu bagian di dalam dunia jaringan komputer untuk mengatur domain atau mengatur server, dan web server lainnya yang nanti biasanya sering digunakan seperti halnya google.com, yaitu masuk dulu ke browser, lalu ke HTTP request, data file, ia akan bekerja menyaring atau mencari sebuah informasi yang kita cari di google.com. Ke browser, ia mentranslate ke URL untuk membuat HTTP request. Setelah dibuatkan HTTP request, ia akan beralih ke web server. Interpreting the request, retrieving required data files. Ia akan mengetahui ini, lalu ia akan mengirimkan kembali ke status of search and data of the web page. Di sini, lalu dia respon status kode dan
webpack data. Di sini lalu rendering data to final webpack. Ada display webpack index.html. Di sini baru di screen. Nah, langsung saja kita coba masuk ke Chrome. Kita cari Cisco Academy. Lalu kita enter. Nah, di browser ini ia akan mencoba mencari nanti ada proses namanya HTTP request. Atau kita gunakan ini. Ketik Cisco Academy.com. Lalu kita enter. Di sini ada not secure. Jadi ketika mengakses HTTP di browser itu akan mengirimkan HTTP request ke web server. Maka di situ web server akan membalas dengan pesan. Lalu di sini ada kata not secure. Berarti web ini tidak aman. Mark monitor ini akan mencari sebuah domain atau request yang ingin kita ketahui. Memang ada beberapa web server atau website, tergantung bagaimana ia mengelola. Ini memang tidak diketahui oleh publik, contohnya Cisco Academy ini dikhususkan oleh publik, makanya ada not secure atau tidak aman. Kita cari youtube.com. Kita enter. Nah, kita akan bisa membedakan perusahaan yang memang langsung untuk mempublikasikan. Ketika kita cari youtube.com, ia akan keluar apa yang kita cari. Masuk lagi ke register. Ketika kita masuk ke request sebuah domain, ia memang sifatnya tidak publik, yang memang hanya bisa diakses beberapa orang dan tidak aman, yang memang oleh perusahaan itu sendiri dibuat untuk private. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan mengakses sebuah domain dan pastikan domain itu aman. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Networking Layer. Networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk networking layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing.
yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kita akan coba mengimplementasikan. Maksudnya apa sih pemilihan jalur terbaik? Nah, kita coba lihat style list di jaringan routing. Itu bisa melalui beberapa jalur. Misalnya, jalur ini ke PC ini, ke PC ini. Berarti kita bisa melewati router 4, 2, 1, dan 5. Ini kita melewati 4 router. Atau juga bisa melalui 4 router, router 4, router 2, router 3, router 0, router 1, dan router 5. Router 5. Kita melewati 6 router. Fungsi dari router ini adalah ia pemilik peran untuk menghubungkan komputer. Fungsi dari router ini adalah ia pemilik peran untuk menghubungkan komputer ke PC 7. Mana PC 7? PC 7 dan PC 0. Fungsi dari router ini adalah ia pemilik peran menghubungkan ke PC 7 dan ke PC 0 dengan jalur yang tercepat. Dengan router tercepat, routing itu akan dia menentukan jalur tercepat untuk ia bisa sampai ke paket atau ke router menjadi tujuan. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda, sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Membahas encapsulation dan decapsulation. Di sini ada pengirim dan pengirim. Encapsulation adalah pemecahan paket data, dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, setelah dari physical layer itu biasanya mendefinisikan sebuah jaringan biner yang 1-0. Nah, itu didefinisikan di physical layer, lalu dikirimkan ke paket data ke pengirim, dimulai dari masuk ke physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, terjadilah penggabungan pecahan paket data, yaitu yang dinamakan dengan decapsulation. Ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi dalam beberapa lapisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi paket data yang utuh kembali.
diterima oleh pengirim. Jadi kedua hal ini adalah seperti pemecahan paket data dan penggabungan pecahan paket data. Segment, paket, and frame itu nama pesan pada TCP/IP. Jadi pada TCP/IP itu memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesannya. Yang pertama itu ada segmen, TCP juga data. Lalu ada paket, IP dan data. Lalu frame itu data dan perspective on encapsulation and data. Nah, pembahasannya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.